Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Zetveri. Malam hari ini berjudul Pengabdian Orang Tua kepada Tuhan. Ini masih seri lanjutan yang lalu tentang pembelajaran kita. Hal terpenting yang ketiga yang merupakan jejak Tuhan bagi anak adalah pengabdian orang tua kepada Tuhan. Pengabdian orang tua kepada Tuhan di sini hendaknya tidak dipandang secara sempit sebagai pelayanan yang orang tua lakukan di gereja sebagai aktivis atau pendeta. Pengabdian kepada Tuhan harus dilihat dengan luas sebagai penyerahan segenap hidup tanpa batas kepada kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Penyerahan hidup tanpa batas ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan orang percaya, mulai dari aktivitas sehari-hari yang sederhana, pekerjaan, berkeluarga, maupun hal lainnya. Segala yang dilakukan orang tua, orang percaya dalam pengabdian kepada Tuhan diarahkan bagi kepentingannya semata, yaitu kepentingan Tuhan. Tidak ada agenda pribadi yang menjadi motivasi utama dalam menjalankan seluruh keseharian. Semuanya hanya untuk Tuhan. Ketika anak melihat orang tua meletakkan kepentingan Tuhan di atas kepentingannya sendiri, ini akan menjadi jejak Tuhan yang diwariskan bagi anak. Dengan menghidupi hal ini, bukan berarti kita abai terhadap kebutuhan anak-anak. Anak-anak tetap bisa mendapatkan pembiayaan hidup, biaya sekolah, jalan-jalan, dan berbagai fasilitas secara proporsional. Tetapi hidup orang tua harus diabdikan sepenuhnya kepada Tuhan. Pengabdian orang tua kepada Tuhan inilah yang membuat mereka melihat dan mengikut jejak orang tua. Kehidupan rohani yang baik dari orang tua yang disaksikan dan dirasakan oleh anak merupakan konsumsi jiwa yang mereka terima setiap hari, yang menjadi dasar kehidupan mereka kemudian hari. Itu adalah nutrisi yang sangat berarti bagi kehidupan kekal mereka. Sebaliknya, kalau kehidupan orang tua tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka akan meracuni anak-anak dan membinasakan mereka. Sebagai orang tua, kita memang bukan orang yang sempurna. Tetapi orang tua yang mengasihi Tuhan pasti akan meninggalkan jejak hidup yang baik bagi anak-anaknya. Sedangkan orang tua yang hanya memuaskan anak-anak dengan berbagai fasilitas tapi tidak menyisihkan untuk Tuhan, mereka telah memberi contoh yang buruk. Sebab dari pengabdian itulah mereka melihat jejak Tuhan di dalam hidup orang tua. Waktu kita sebagai orang tua memperhatikan orang lemah, disakiti namun tidak membalas menyakiti, difitnah dan diperlakukan tidak adil namun tidak melawan, itu semua merupakan jejak Tuhan yang akan membentuk anak-anak kita. Jangan berpikir anak dapat berubah baik seiring dengan perjalanan waktu. Di dunia yang semakin jahat ini, pengaruh gadget atau gawai yang begitu kuat telah membangun paradigma berpikir yang sesat. Anak-anak tidak akan menjadi baik dengan sendirinya seiring dengan perjalanan waktu. Orang tua harus dengan sadar dan sengaja mengarahkan anak untuk menjadi baik dan berkenan. Orang tua bertanggung jawab. Orang tua untuk menjadi surat terbuka yang menampilkan jejak Tuhan. Itu mutlak. Kita tidak dapat menggantikan tanggung jawab untuk menjadi surat terbuka yang memberi contoh mengabdi kepada Tuhan tanpa batas untuk anak dengan doa semata. Perlu diingat bahwa doa adalah dialog,
bukan sekedar permintaan. Jadi jangan berpikir dengan mendoakan anak-anak, mereka pasti akan mengerti arti mengabdi kepada Tuhan dengan sendirinya. Kalau orang tua merasa dengan doa saja tanpa tanggung jawab memberi teladan, sudah menjadi surat terbuka untuk anak-anak, pasti anak kita terhilang. Oleh sebab itu pula, jangan juga berpikir bahwa gerejalah yang bertanggung jawab. Gereja memang mempunyai tanggung jawab untuk menuntun, membimbing umat ke dalam kebenaran Tuhan. Orang-orang tua harus dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan di dalam gereja, sehingga dapat sungguh-sungguh mengenal kebenaran dan hidupnya diubah. Hal mana akan berdampak bagi anak-anak mereka juga. Orang tua yang hidupnya diubah oleh kebenaran akan memberikan jejak hidup tidak wajar. Jejak hidup tidak wajar di sini menunjuk pada gaya hidup yang tidak memandang dunia sebagai kesenangannya, sebagai kemutlakan. Bagi orang tua yang hidup tidak wajar, tidak ada kebahagiaan lain selain menyenangkan hati Tuhan. Kalau ia mampu memperoleh jumlah materi yang cukup, kehormatan, gelar akademik, dan fasilitas lainnya, semua hal tersebut dipandang sebagai pendukung bagi pengabdian kepada Allah. Orang tua harus hidup tidak wajar di mata dunia, tetapi wajar di mata Allah dengan menampilkan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang bertanggung jawab dan bergantung kepadanya. Dengan ini bukan berarti kita menjadi orang tua yang aneh dibanding orang tua lain. Tidak wajar di mata dunia berarti tidak mengikuti pola hidup dunia yang menempatkan kebahagiaan dan rasa aman dari hal jasmania. Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan dan sumber rasa aman. Hal ini sangat tidak wajar di mata dunia, tetapi wajar di mata Allah. Pengabdian kepada Tuhan harus dimulai dari hal ini. Orang tua yang mempertunjukkan gaya hidup bergantung kepada Tuhan dan menempatkannya sebagai satu-satunya kepentingan dapat meninggalkan jejak mengabdi kepada Tuhan untuk anak-anaknya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat berjuang. Tuhan memberkati.